Ini iblisnya tambah senang, Pak. Ada iblisnya manusia yang menakut-nakut, sampai tingkat RT pun menakut-nakuti warganya. Dari tingkat yang paling tinggi apa? Nah, presidennya, menterinya. Ada orang-orang yang memang menawarkan seolah bangsa ini tidak bisa lagi mandiri. Bangsa ini sudah menemukan caranya, bahwa bangsa ini sedang kekurangan di sana sini, kekurangan di sana sini. Kita akhir-akhir ini diajarkan untuk menjelekkan bangsa ini, seolah-olah bangsa ini gak duwe keapian belas. Tumpeng salah, merah putih salah, duwe presiden kotak-kotak salah, ribute itu PKI itu apa? Saiki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji, bongko. Ini mohon maaf, pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha nggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa. Kok sampai tanggal 20? Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban, ada kerumunan. Nah, rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat saudara kita sekarang. Ini orang lebih takut pada apa? Pada pandeminya ya, tidak takut pada siapa? Allah subhanahu. Maka katanya fa'aksir, maka berbanyak olehmu min qauli, dari berucap la haula wala quwata illa. Ini iblisnya tambah senang, Pak. Ada iblisnya manusia yang menakut-nakut, sampai tingkat RT pun menakut-nakuti warganya. Dari tingkat yang paling tinggi apa? Nah, presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, lurahnya, camatnya, RW, sampai RT-nya juga bikin warning tuh semuanya. Ini semakin takut kita, iblisnya semakin senang. Itu semangat kemerdekaan bangkit, Indonesia minta kebangkitan sebuah bangsa, maka Sultan Hamengkubuwono yang sudah Raja Solo Mangkunegoro yang sudah raja, tanpa harus mengapa apa-apa juga sudah raja, tapi begitu Indonesia memanggil, tanah-tanahnya diberikan kepada bangsa dan negara, dari Wonogiri sampai Bagelen diberikan kepada Indonesia. Inilah pejuang-pejuang bangsa yang sesungguhnya. Seandainya orang-orang ini masih hidup, maka mereka akan marah melihat kelakuan anak bangsa Indonesia yang tidak lagi menghargai jasa para pendirinya. Ribuan hektar bahkan jutaan hektar diberikan. Makanya sekarang menjadi aneh, ketika negara membutuhkan jalan 1 meter, ributnya sampai ke Mahkamah Agung. Seandainya orang-orang ini hidup di zaman kemerdekaan, pasti bangsa ini tidak akan pernah menemukan kemerdekaannya. Dari bangsa. Makanya santri aja mbok takoni kalau sudah urusan bangsa dan negara. Ono urusan. Tapi hati-hati, hari-hari ini ada orang-orang yang memang menawarkan seolah bangsa ini tidak bisa lagi mandiri. Bangsa ini sudah menemukan caranya, bahwa bangsa ini sedang kekurangan di sana sini, kekurangan di sana sini. Bukannya orang hidup juga punya kekurangan. Ada yang kaya luar biasa tapi sakit-sakitan. Ada yang anaknya banyak sehat. Ada yang anaknya sedikit sehat, ada yang kaya nggak punya anak. Nah ini kan hidup itu biasa begitu. Ada yang punya istri cantik tapi cerewetnya luar biasa. Ada yang jelek nurutnya luar biasa. Loh itu kan kita juga nggak ngerti. Pak Bupati gagah ini kita nggak ngerti. Jangan-jangan Bu Bupati juga cerewetnya loh. Ini kita nggak ngerti. Kita nggak tahu, tapi dilihat dari ketawanya Pak Bupati kita itu bener loh. Enggak loh, kalau manusia dicereweti semakin loh. Ini sampean dicereweti bojo, wong sampean niku wong biasa, bojone ya biasa. Lah tapi nek Pak Bupati ku singa, bojone ya singa, padha mawon. Wis, bojoku yang ngono padha mawon. Aku lu sama aja. Lah ini loh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kok kurang ini langsung gini, kurang ini gini.
Kita akhir-akhir ini diajarkan untuk menjelekkan bangsa ini, seolah-olah bangsa ini gak duwe keapian belas. Tumpeng salah, merah putih salah, duwe presiden kotak-kotak salah, ribute itu PKI itu apa? Saiki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji, bongko sampean yo. Maka pelajaran yang kita ambil apa? Sesuk 5 tahun ngarep ojo serius-serius nek pilpres. Engko nang sing mbok seriusi rukun dadi wakil menteri, ojo ngono ya. Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Ini pelajaran tuh. Kita itu ributnya kayak kemarin kayak gitu koyo sampai ono sing pegatan gara-gara beda pilpres. Oleh Pak Jokowi ditutup itu semua, wis to pilpres iki rukun antar sesama pemimpin bangsa supaya tahun ngarep tidak ribut karena pilpres kali ini bahkan yang membuat kalian menjadi pangkal keributan bersatu untuk membangun Indonesia maju. Sinau odol makane dadi wong aja korban hoa. Engko dadi uwek-uwek sampean. Ya biasa mawon. Iya kayak Pak Bupati ini biasa mawon. Rukun dengan yang kemarin lawan politiknya rukun biasa mawon, nggak ada ribut. Bahkan wis cipika-cipiki pendukungnya iso ora anjen supporter iki pancen penggaweane ngono. Pemain wis ngopi bareng supporter iso ngono. Memang supporter iki ora lain untuk pinter-pinter kok ndak rame. Nah inilah jadi santri itu sesungguhnya. Makanya jangan salah, siapapun yang akan mengganggu bangsa ini, santri turun duluan disi menjaga bangsa. Ojo kok terus, woiku, bangsa itu kan pekerjaan polisi, itu pekerjaan TNI. TNI bekerja, polisi bekerja, tapi santri juga bekerja membangun negeri. Dan begitu melihat ada suatu, santri turun. Karena kita ini bangsa tersendiri, bangsa besar, punya mekanismenya sendiri. Mula aja bayang bangsa ini sakit, negeri ini sakit, akhirnya nggak obatnya obat kedaluarsa. Coba bangsa sakit karena demokrasi, maka harus diselamatkan dengan khilafah. Iya karepmu apa? Khilafah ini Hizbut Tahrir yang akan menyelesaikan. Hizbut Tahrir itu obat kedaluarsa. Kenapa? Karena Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina untuk menjadi jalan keluar bangsa Filistina untuk kemerdekaan Filistina. Hizbut Tahrir gagal memerdekakan Filistina. Lo kok baru gagal kamu bawa ke Indonesia? Oh jodol. Tiba-tiba khilafah tahririyah begitu rapayu dinisbatkan kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah minhajun nubuwah iku sesuk nek meh kiamat. Iku ono nek sesuk nek wis per kiamat. Tapi karena kita mau menyatukan khilafah tahririyah dengan khilafatun nubuwah sing tandane dina kiamat, maka hari ini banyak sekali orang yang harus bercerita kiamat itu sudah dekat. Kiamat isih ado, apa meneh ono santri sik suwe. Santri itu akan menjaga kiamat rodok dawa. Kenapa kiamat gak akan terjadi selagi masih ada orang menyebut asma Allah? Nah santri ini menyebut asma Allah banter la ilallah maka sing ra krungu sing akhirnya dadi krungu terus niroake nek kurang banter nganggo speaker akhirnya kabeh wong krungu sing maune ra iso zikir dadi iso zikir beda karo sing zikire meneng. Kecap-kecap tok, sing pinter-pinter iso lah, sing bodoh sampai kiamat ra iso zikir wong ra tau krungu tuku tasbih maca apa mbah lho. Ini carane pahami, membangun bangsa dan negara itu sesuatu yang sangat serius. Nggih mulo santri kiai hidup bersama, mangan bareng, rukun bareng. Mula begitu ada orang iki musyrik iki bid'ah, kumpul ra ono dalile. Dongo bareng ra ono tahlile. Ini sesurano dalile. Ini sesungguhnya apa? Panjang atau cepat pasti akan mengarah kepada perpecahan yang lebih besar. Dan dino iki wis terjadi. Kaum muslimin di era kemajuan luar biasa, di era perbankan, orang ini mundur, tidak mau ikut
bank dengan mengatakan bank haram. Dunia baru, dunia nuklir, orang ini mundur kembali berkuda dan memanah. Dunia baru, era farmasi, orang ini mundur minum kencing tapi pokoknya mundur terus, yang penting mundur terus. Ojo ngasih maju setara dengan bangsa yang lain. Dan hasilnya apa? Kerusuhan terjadi di mana-mana terhadap bangsa yang melakukan tindakan seperti ini. Tapi santri tidak akan mundur terlalu jauh karena masa lalu dijaga dalam prinsip al-muhafadzatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Selamat Hari Santri, mudah-mudahan kita tetap menjadi santri Indonesia, di mana santri adalah muridnya para ulama dan ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka santri adalah diwarisi ilmu dari kiai. Maka sing raduwe warisan biasanya langsung kembali pada Quran dan Sunnah karena radiwarisi sopo